Oke. Nah, pertama karena kemarin itu kita sudah mempelajari if, jadi nanti saya mungkin mengisinya tidak tidak dari kolom paling kiri ya, tapi saya akan urutkan mana yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Nah, sebelum kita mengisikan, ini supaya kelihatan rapi, jadi kita beri border dulu, kita beri garis-garis dulu pada tabel yang akan kita isi. Kolom A, saya tidak suka terlalu mepet, jadi ini kita sisipkan satu kolom kosong. Caranya kita blok kolom A, diletakkan di kepala kolomnya, di huruf A ini, sampai kursornya itu berubah menjadi panah hitam seperti ini. Lalu diklik, kemudian tekan klik kanan. Klik kanan itu untuk memanggil shortcut atau jalan pintas dari menu-menu yang ada di sini sebetulnya ya. Nah, setelah shortcutnya keluar, kita pilih insert. Maka kita menyisipkan satu kolom kosong. Oke, kemudian kita beri garis-garis dulu. Ini yang di blok sampai kolom N, jadi kolom O tidak. Kemudian, ini kemarin karena kita sudah ya, jadi saya tidak jelaskan detail. Kemudian kepala judulnya ini kita beri warna supaya kelihatan gitu ya. Nah, ini disempitkan. Kemudian ini ada tabel bantuannya dua. Ini juga kita beri border dulu. Ini juga. Nah, jadi tabel bantuannya dua, bentuknya itu berdiri dan tidur. Oke. Nah, sudah sekarang kita rapikan kepalanya. Ini ada dua baris untuk di kepala kolomnya. Ini kita blok, kemudian merge and center, diklik. Kemudian kode pengampu juga sama, merge and center. Nah, ini ini kan nggak muat nih, jadi sebetulnya biasanya kita lebarkan ini, tapi karena ini sebetulnya dua baris, jadi seharusnya bisa turun ke bawah gitu ya. Nah, jadi kita atur di format selnya, kita klik di sini lalu klik kanan, kemudian kita pilih menu format cell. Nah, di format cell itu ada 6, ada 6 tab, number, alignment, jadi angka, perataan, kemudian fontnya, border, kemudian pengisian selnya dengan warna gitu ya, lalu protection. Nah, kali ini kita pilih yang alignment, karena kita mau meratakan. Kita tidak berhubungan dengan angka ya. Lalu di bagian bawah itu ada text control. Nah, kita klik wrap text, jadi teksnya dibungkus supaya tulisannya itu mau turun ke bawah. Oke, nah seperti ini. Jadi kode pengampu yang tadinya nggak cukup ya, itu kita biar karena kalau kita bikin lebar ya tetap muat cuman satu baris gitu jadi kolomnya tuh boros gitu ya. Kemudian kode pengampu juga sama. Nah, sebetulnya pengaturan kepala kolom di sini dengan sini kan sama nih, jadi kita boleh copy formatnya di sini, kemudian klik apa namanya kuas, itu artinya kita mengcopy format, jadi tidak mengcopy isinya tapi kita mengcopy eh, pengaturan formatnya. Nah, ini kita blok ke sini. Nah, ini agak kurang lebar, jadi kita lebarkan sedikit. Nama mata kuliah juga, jadi kita aktifkan di sini, lalu klik kuas, kemudian sapukan di sini. Nah, ini kurang mata kuliah, jadi kita geser dikit. Kemudian SKS sama, semester juga sama. Kemudian nilai, merge-nya ke kanan sampai nilai bobot, merge and center, lalu kelas, merge and center. Kemudian pengampu ini juga cuma satu kata, jadi merge and center aja. Nah, jenis mata kuliah kita copy lagi yang kayak tadi. Ini copy format jenis mata kuliah. Ini kurang lebar. Satu lagi di sini ya. Ini format painter. Sapukan di sini. Oh, sorry. Ini belum. Format painter diklik kuasnya. Nah, gitu. Sudah ya. Lalu jumlah SKS ini di-cut, dipindah ke bawahnya nama mata kuliah di sini. Karena nanti jumlah SKS-nya di sini. Gitu ya. Oke, sudah. Sekarang daftar kumpulan nilainya
kita blok selebar tabel, lalu merge and center. Nah, gini. Oke, kita mulai isikan. Pengisian pertama yang kita lakukan adalah mengisi nilai angka. Ini seperti menggunakan if karena if sudah apa namanya kita pelajari minggu lalu. Jadi pengisian A itu kalau nilainya A berarti nilai angkanya A itu setara dengan nilai 4. B3, C2, D1, E0 gitu ya. Jadi turun aja gitu ya. Jadi A4. Oke, kita mulai sama dengan if, saya pakai huruf besar, sebetulnya huruf kecil boleh ya. Cuma ini supaya kelihatan jelas aja. If kolom atau sel H5 itu berisi A, gitu ya. Karena A adalah huruf, maka harus dipetik dua. Petik duanya, petik dua yang pakai shift, bukan petik satu yang diketik dua kali, tapi petik dua. Kemudian, eh, makanya, gitu ya, ini format pemisah argumen di tempat saya itu titik koma. Nanti Bapak Ibu kalau mengerjakan, dilihat yang disarankan Excel di sini itu format yang digunakan di komputer kita masing-masing. Jadi nanti Iya. diperhatikan kalau di tempat saya titik koma. Selain titik koma itu mungkin ada koma, mungkin ada titik. Jadi masing-masing komputer settingnya berbeda. Jadi ini titik koma. Lalu value if true artinya kalau kondisi ini dipenuhi, kalau misalnya H5 memang isinya A, value if true-nya apa? Nah, value if true-nya berarti kita isi di sini adalah 4. Titik koma. Argumen kedua sekarang untuk yang B. If H5 sama dengan B, maka nilainya 3. Ya. Ini selanjutnya sudah berulang aja ya. If kurung buka H5 sama dengan C, dipetik C-nya, maka titik koma nilainya 2. Titik koma lagi if H5, jadi semuanya H5 ya, sama dengan D, maka D itu 1. Titik koma lagi terakhir kan ada E. Nah, karena terakhir itu sudah tidak punya pilihan, kalau misalnya kita punya 5 kriteria, maka ketika kriteria pertama sampai keempat itu masih pakai if. Nah, sisanya kan kalau kita dibagi sesuatu pun orang terakhir tuh nggak punya pilihan lain. Jadi tidak perlu ditanyain. Jadi nggak perlu di if. Jadi langsung nol. Ya. Kurung tutup, enter. Nah, sebetulnya kurung tutupnya itu sebanyak membuka. Setiap kali kita membuka if, menulis if pasti membuka kurung. Jadi kurungnya harusnya 4 ya. Tetapi Excel itu baik hati. Jadi kita tutup satu, nanti dia akan ngoreksi. Nah, gini. Dia menemukan ada typo di rumus kita. Nah, dia menawarkan mau dibantu nggak nih? Oke, yes aja. Nah, udah. Ini otomatis ketambahan tuh 4. Ya. Di copy ke bawah. Nah, maka nilainya ini ya. A4, C2, D1, C2, B5. Oke, udah betul. Kolom berikutnya, kita isi bobot. Bobot itu adalah perkalian angka dengan SKS yang diambil. Jadi ini perkalian biasa dan berlaku untuk semua. Jadi ini sama dengan angka kali SKS. Enter. Udah, kita copy ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi hanya perkalian SKS dengan bobotnya. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke sini nih. Jadi kita mulai masuk ke fungsi string. Fungsi string itu begini, saya masuk ke sini dulu ya. Fungsi string itu ada 3 yang akan kita pelajari. Ada left, kemudian ada mid, kemudian ada right. Jadi kiri, tengah, kanan. Misalnya, ada kata unisula. Terus kita mau menuliskan uni. Kemudian kita mau menuliskan isu. Kita akan menuliskan sula. Nah, uni saya letakkan di left. Kenapa? Karena dari kata unisula, kalau kita mau mengambil uni,
uni itu berarti 3 huruf dari depan, dari kiri. Jadi artinya kita mengambil karakter dari unisula itu sebanyak 3 huruf dari sebelah kiri. Nah, rumusnya begini. Left. Nah, Excel kan akan menunjukkan berikutnya teksnya mana yang mau diambil. Kita klik aja di sini. F8. Nah, sebetulnya ini kalau mau ditulis unisula ya bisa sih. Gitu ya. Sama. Tapi kan unisula sudah kita tuliskan di sini. Jadi kita klik aja supaya teksnya itu merujuk ke sel F8 gitu ya. Titik koma, number of karakter. Jumlah karakter yang diambil berapa? 3. Ini sama dengan uni. Nah, ini sama nih. Ini kita ambil dengan fungsi left. Kalau uni yang ini saya ketik biasa, gitu ya. Nah, sebaliknya sula, sula itu dari kanan sebanyak 4, gitu ya. Jadi ini kita ambil dari kanan. Jadi right, kurung buka, teksnya kita klik, koma, diambil sebanyak 4. Jadi sula itu ada 4 huruf. Tutup. Udah, gitu. Nah, sekarang kalau isu, bagaimana kita mengambil kata isu dari kata unisula? Isu itu ada di tengah-tengah. Jadi kita pakainya mid. Nah, kalau mid rumusnya agak beda. Teksnya mana? Diklik, titik koma atau koma, kemudian start number. Mulai dari nomor berapa dari kiri? Kalau kita mau menginginkan kata isu. Oh, kita lihat. Huruf I itu nomor 3 dari depan, dari kiri. Jadi ini 3, koma lagi. Kemudian jumlah karakter yang diambil, karena kita mau mengambil I, S, S, U, berarti ini 4. Nah, gitu ya. Gitu. Ini fungsi string karena kita mengambil beberapa karakter dari sebuah teks gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal di sini. Kita akan menggunakan fungsi mid, left, left, right di sini. Yang pertama, nah kita isikan semester. Semester ini maksudnya pada semester berapa mata kuliah ini ditawarkan gitu. Nah, pada kode mata kuliah digit ke-1 atau paling kiri itu menunjukkan semester berapa mata kuliah itu ditawarkan. Jadi misalnya mata kuliah yang pertama itu ditawarkan semester 2, mata kuliah nomor 2 di semester 4, mata kuliah nomor 5 di semester 6. Nah, berarti kan kita ngambil satu karakter dari sebelah kiri, gitu ya. Oh, ini pakai left nih, gitu. Left, kurung buka, teksnya mana? Teksnya ini. Diklik di D5, kemudian titik koma, jumlah karakternya yang diambil 1. Sudah, enter. Kita copy ke bawah. Nah, itu ya. Ini semester. Petunjuk pengerjaan ini sebetulnya ada di sini ya. Nih, di file latihan sini ya. Sini ada petunjuknya kok. Nah, nih. Gitu ya. Nih, kolom ini cara ngisinya gimana gitu, pakai apa gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kita isi kelas dulu ya. Kelas di sini tuh maksudnya kelas pagi atau kelas sore. Nah, itu mata kuliah ini ditunjukkan dari kode mata kuliah di digit paling kanan. Jadi P dan S di sini nih, itu menunjukkan kalau P itu pagi, kalau S itu sore. Berarti kita mengambil satu huruf dari kanan. Jadi kita coba keluarkan dulu ya P sama S-nya. Oh, ini berarti pakai rumus right, kanan. Teksnya di sini. Diambil sebanyak 1. Tutup. Ya. Kemudian kita blok. Nah, gitu. Tapi maksudnya nggak begini. Kayak gini kan nggak paham ya. Apa ini kelas P? Apa ini kelas S gitu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya P itu berganti menjadi pagi, S itu berganti menjadi sore gitu. Nah, jadi ini sekarang kita jadikan kondisi. Jika saat kita mengambil dari sebelah kanan kode mata kuliah ini terambilnya P, maka kita tulis dia pagi gitu. Jadi ini gabungan dari
fungsi string write dengan if. Jadi ini rumusnya kita ralat, kita tambahi ya. Di depan di sini, sebelum R, itu kita tambahkan if, kurung buka. Nah, logical testnya sekarang ini. Jadi hasil pengambilan karakter dari sebelah kanan sebanyak satu ini, kita jadikan sebagai logical test. Jadi ini, jika right D5,1 sama dengan P, gitu ya. Karena kan terambilnya kalau nggak PS. Nah, kalau sama dengan P, maka di sini kita isi pagi. Tuh. Karena kondisinya dua, berarti kalau nggak pagi, kalau nggak P ya S kan. Berarti yang kedua tidak perlu di if lagi. Langsung aja, berarti dia keambil S. Kalau S, berarti kelasnya adalah sore. Gitu. Jadi tidak perlu pakai if lagi. Ya, enter. Nah, itu ya. Jadi kalau kondisinya dua, maka if-nya satu. Kalau tadi yang huruf ini kondisinya empat, lima, ada A, B, C, D, E. Sorry ini. Maka if-nya empat gitu. Jadi if itu adalah sebanyak n min satu kondisi. Ya. Oke. Berikutnya, ini kita ke jenis mata kuliah dulu. Jenis mata kuliah itu, ini nomor 7. Kolom jenis mata kuliah diisi menggunakan kombinasi mid dan if. Jadi, di kode mata kuliah ini itu ada di tengah-tengahnya itu ada dua huruf TE dan PA. TE itu maksudnya teori, PA itu maksudnya praktek. Jadi, sekarang kita coba keluarkan TE dan PA. Nah, karena TE dan PA itu adalah eh, huruf yang berada di tengah-tengah ya, berarti kita pakai fungsi mid. Teksnya mana? Teksnya ini titik koma, start number, mulai nomor berapa huruf T. Kalau dari depan itu nomor 2. Diambil sebanyak berapa number of karakternya. Karena kita mau mengambil huruf T dan E atau P dan A. Jadi jumlah karakter yang diambil sebanyak 2. Kurung tutup. Sudah. Kita enter. Lalu kita copy. Nah, gitu ya. Seperti tadi, maksudnya itu bukan TE sama PA, tapi harusnya teori praktek gitu ya. Jadi pengambilan karakter ini kita jadikan sebagai logical test. Seperti tadi, ini diedit. Nah, sebelum meet kita tambahkan if, kurung buka. If meet dari D5 itu eh, terambil TE, TE itu huruf jadi harus dipetik, sama kayak P tadi, maka di sini kita isi teori. Ya. Kalau kita ketik titik koma lagi, pindah nih value if false. Kalau tidak, kalau tidak TE itu ya berarti kan S ya. Maka di sini kita isi, sorry, kalau tidak TE kan berarti PA. Berarti kalau PA artinya praktek. Nah, udah kurung tutup, kita copy. Nah, gitu ya. Ntar saya sempit-sempitkan lagi ya. Oke, berikutnya kita isi. Nah, mid left right-nya sudah kita pakai. Berikutnya kita isikan kode pengampu dulu, nama pengampu. Jadi, nama pengampu itu berdasarkan kode pengampu di sini. Kalau kodenya AB43 berarti nanti pengampunya Abdul berdasarkan tabel pengampu ini. Kalau DS82 berarti Desi. Kalau FR76 berarti Ferry. Kalau HI44 Hilal. Nah, sebetulnya kan bisa pakai if ya. If kode pengampu sama dengan AB43, koma, maka Abdul gitu kan. Nanti if lagi. If kode pengampu
atau sel C6, sel C5 sama dengan DS, maka DC. Tapi terlalu panjang gitu. Nah, jadi ada fungsi pengganti if namanya lookup. Nah, lookup itu ada dua, horizontal lookup, buka, sama satu lagi vertical lookup. Ya, jadi horizontal sama vertikal. Apanya nih gitu ya? Nah, horizontal sama vertikal itu adalah tabel bantuannya. Misalnya, kita mau mengisi nama pengampu nih. Tabel bantuannya ini. Oh, dia mendatar ke kanan gitu kan datanya. Berarti ini horizontal. Nah, jadi rumusnya begini. H, look up. Nah, kita ikuti perintahnya Excel look up value. Look up value itu adalah, jadi ada data di tabel utama sama tabel bantuan itu yang sama. Kita mau nyocokkan berdasarkan apanya nih gitu, look up value. Berdasarkan sini, kode pengampu di sini, nanti dicocokkan sama sini. Gitu ya, jadi kita klik ini, look up value-nya. C5. Titik koma, tabel array. Array itu matrik. Jadi tabel matrik tabelnya, yaitu tabel bantuannya kita blok. Mau diisi berdasarkan apa nih gitu maksudnya. Nah ini di blok tabel array-nya. Lalu dikunci kayak kemarin ya saat kita ngisi apa namanya latih dua itu kan ada penguncian 20%, 15% itu kan. Nah jadi tekan Fn, F4 yang pakai laptop. Kalau komputer biasa F4 aja untuk mengunci tabel. Kenapa? Karena ini kan baris 16-17 ya. Saat kita ngisi tab nomor 5. Kalau dikopikan ke bawah, kalau tidak dikunci, maka tabel array-nya akan pindah 17-18. Nanti saat dikopi ke baris 7, geser lagi 18-19 dan seterusnya. Akhirnya nanti di baris-baris bawah, itu kalau tidak dikunci, fungsi ini akan membaca tabel array yang kosong, nggak ada isinya. Sehingga isinya nanti adalah not available, jadi NA, karena dia nggak membaca data gitu. Tapi kalau dikunci nih, pembacaan tabel kuncinya tuh ya tetap di sini, di mulai B16 sampai F17 gitu ya. Itu namanya dikunci. Walaupun di copy ke bawah tuh nanti yang ke blok sini terus gitu. Kolom index number, sorry, row index number, baris yang berisi nama dosen itu di baris berapa? Berisi nama pengampu pada tabel pengampu. Ini baris satu, ini baris dua. Jadi ini kita isi dua. Titik koma, kemudian ini harus kita pilih, kita mau pilih true atau false. Kalau false itu berarti kita mencari atau mencocokkan data yang persis sama. Jadi kode di sini sama di sini itu dicocokkan sama persis gitu. Nah, jadi ini kita cari yang sama persis ya. Boleh ditulis false, gini boleh, atau kalau di komputer, di istilah komputer, true itu kalau angka dia bernilai satu. False kalau angka itu bernilai nol. Jadi boleh nol, boleh false. Ini yang ini saya kasih false dulu ya. Nanti yang berikutnya yang kita pakai nol. Nah, sudah di enter. Kita copy kan ke bawah. Nah, ini kalau kita lihat, nih rumusnya tuh tetap ngeblok sini sama ini ya. Terus kalau saya klik di sini, nih sudah pindah turun sebetulnya, tapi kode tabel pengampunya masih berada di baris 16-17 gitu. Karena ini dikunci. Seharusnya kalau di copy kan barisnya ikut geser kan, gitu ya. Nah, ini adalah penggunaan H lookup atau horizontal lookup. Nah, berikutnya yang kode mata kuliah, tabel bantuannya ini. Kodenya 302. Padahal di sini nggak ada 302. Ya, kan ini berdasarkan kode nih. Otomatis kalau kode di sini sama di sini dicocokkan gitu ya. Ini 302, ini bukan 302. Tapi ada angka 302-nya, Bu. Oke. Jadi kita bisa ngambil sebagian dari kode ini. Ternyata
643 juga di sini ada nih 643 gitu ya. Oh, berarti kuncinya mencocokkan kode di sini sama kode di sini itu dengan mid gitu. Jadi ini bentuknya begini. V lookup, vertical lookup karena apa namanya datanya turun ke bawah ya. Lookup value. Nah, ini tidak diklik begini aja. Karena kalau begini aja nggak bakalan ketemu. Jadi ini di limanya kita buat mid dari teks ini, koma, start numbernya, saya lihat, angka 3 itu kalau dari depan, nomor 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 2, T, E, baru 3. Gitu ya, ini nomor 4 dari depan. Nomor 4 dari sebelah kiri. Titik koma, number of karakternya diambil, karena kita mengambil angka 302. Gitu ya, jadi ini 3 digit. Tutup, oke. Nah, salahnya di mana ini? Oh ya, belum selesai. VLOOKUP, titik koma, table array, tabelnya di blok, Fn, F4, jangan lupa kita kunci, lalu koma lagi, in, kolom index numbernya yang berisi nama agama itu kolom 2. Nomor satunya berisi kode. Gitu ya. Jadi ini 2, titik koma, 0. 0 itu false. Di sini ya. Dah, tutup. Loh, oh. Kok NA, not available. Nah, biasanya kalau NA ini kita cek, karena NA ini bisa hanya pada baris tertentu atau semuanya. Jadi ini kita coba copy ke bawah dulu. Oh, semuanya. Berarti ini ada salah di rumusnya, gitu ya. Padahal kan kayaknya udah bener ya. Nah, jadi sebetulnya ini rumusnya sudah betul. Cuma ada perbedaan jenis data. Jadi di kode mata kuliah, karena dia berisi campuran huruf dan angka, maka data di sini bertipe string atau bertipe huruf gitu. Sedangkan data yang di sini, kode yang mau dicocokkan, ini angka nih, 302643 gitu. Ketika kita menuliskan tuh diketik langsung 302 angka gitu. Jadi tipenya angka. Beda kalau misalnya 302 ini saya ketik ulang tapi dengan menggunakan petik. Petik 302. Nah, bedanya di sini ada segitiga hijau. Nah, yang 302 langsung masuk tuh. Gitu, sudah sama sekarang gitu ya karena jenis datanya sudah sama. Sama-sama string. Nah, jadi ada dua cara untuk membetulkan atau menyamakan datanya. Yang ini data string atau huruf diubah menjadi angka supaya sama dengan tabel bantuan, atau data yang di tabel bantuan diubah menjadi string supaya sama dengan yang ada di tabel utama. Nah, yang sudah saya lakukan satu ini adalah mengubah data angka menjadi data string. Jadi, kasih petik semua gini boleh. Jadi nanti silakan diubah begini semuanya boleh. Nanti saya ajarkan cara yang kedua. Ini ya, otomatis tuh akan masuk semua tuh, ya. Nah, cirinya data angka yang dikasih petik itu waktu masuk di tabel dia ada hijau di atas begini. Tuh. Sudah masuk gitu ya. Jadi boleh boleh ini rumusnya tetap begini, tapi ini dikasih petik atau cara yang kedua bisa kembalikan. Cara yang kedua adalah sekarang yang diubah di sini ya rumusnya ya. Rumus string ini akan kita ubah menjadi angka. Caranya, jadi yang logical test di sini ya, hasil mid ini kita beri value. Value itu mengubah string menjadi angka itu value. Value kurung buka di sini. Nah, di sini. Di belakangnya mid gitu ya. Enter. Nah, berubah udah. Dikopikan lagi ke bawah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu boleh pakai cara satu, boleh pakai cara dua. Bebas ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya, saya di-cut aja nggak apa-apa. Berikutnya kita mengisi
keterangan mata kuliah. Oke, kita lihat keterangan mata kuliah itu nomor 8 diisi berdasarkan kolom dan angka. Jika nilai SKS-nya lebih besar dari 2, di mata kuliah yang SKS-nya itu besar, minimal 3 berarti karena lebih besar dari 2, 3, 4, dan seterusnya, dan angkanya masih kurang dari 3, berarti nilainya belum B, maka di kolom keterangan mata kuliah kita isi ulang atau mengulang gitu ya. Lainnya lulus gitu. Jadi begini, jadi kita pakai kondisi 2. Syaratnya 2, kolom SKS sama angka dan digabung dengan dan. Nah, di Excel kalau kita menggunakan fungsi if tapi syaratnya 2, logical testnya itu 2, maka kita bisa menggunakan and atau or. Nah, penulisannya di depan. Jadi begini. Nah, ini kan tadi pakainya and ya, ini yang tebel. If and kurung buka. Nah, logical test yang pertama apa? SKS. Jadi kalau mata kuliah di sini tuh yang SKS lebih dari 2, jadi ini klik lebih dari 2, titik koma, dan nilai di sini ya, belum B. Jadi lebih kecil dari 3, gitu, tutup. Maka value if true-nya di sini kita isikan mengulang. Selain itu, lulus. Sudah, begini aja. Enter. Ini lulus karena dia nilainya A, SKS-nya 2. Jadi, terus nanti yang ini Pascal 3, nilainya C. Nah, ini nggak lulus nih. Lalu ada yang besar lagi, grafik, tapi dia sudah B, aman. Yang besar lagi 4, nilainya sudah A, aman. Yang lainnya ada D itu, Bu. Tapi ini 2, jadi nggak dihitung. Kita hanya menghitung yang SKS mata kuliah itu besar, nilainya minimal harus B, gitu. Jadi nanti yang mengulang hanya 1. Nah, nih, itu ya. Semua kolom sudah terisi. Sekarang kita menghitung jumlah SKS. Jadi menjumlahkan ini pakai apa? Minggu yang lalu kita sudah pakai ini ya. Auto sum atau tanda sigma di kanan atas. Itu ada beberapa shortcut menu. Ada sum, jumlah rata-rata, kemudian menghitung banyaknya data gitu, nilai maksimum, minimum, dan seterusnya. Nah, ini kita pilih yang sum. Otomatis dia akan ngeblok data di atasnya. Nah, ini sudah betul, tinggal di enter. Nah, jadi jumlah SKS-nya 18. Kemudian IP itu adalah jumlah bobot dibagi jumlah SKS. Jadi ini kita jumlah. Nah, itu ya. Kemudian IP-nya bobot dibagi SKS. Jadi sama dengan 49 dibagi garis miring 18. Enter. Oke. Ini dijadikan 2 desimal aja bagaimana? Supaya nggak terlalu panjang. Di sini ya. Ini ada increase, itu nambah desimalnya. Sebelahnya ada decrease, itu mengurangi. Tinggal kita klik aja, berkurang 1, klik lagi, berkurang 2. Hmm, Kita kita pakai yang 2 desimal aja ya. Oke, keterangan. Nah, kan bisa juga Bu dikecilkan ini Bu, gitu ya. Nah, kalau dikecilkan nanti kalau kolomnya dilebarkan dia desimalnya nambah. Jadi caranya dikurangi desimalnya pakai ini ya. Oke, keterangan. Keterangan itu nanti isinya adalah kalau nggak cukup, ya kurang. Nah, cukup itu untuk yang IP-nya sudah di atas 2 atau jumlah SKS-nya itu tidak lebih besar atau lebih kecil dari separuhnya jumlah bobot. Jadi kalau jumlah SKS lebih kecil dari separuhnya bobot, maka keterangannya nanti cukup atau IP-nya lebih 2. Tapi kalau
IP-nya kurang dari 2, terus kemudian total SKS-nya itu masih lebih besar daripada separuhnya jumlah bobot. Misalnya gini, 18 nih. Ini tuh masih lebih besar dari separuhnya sini. Ini kalau ini separuhnya kan 24,5 ya. Sudah lebih besar sini kan. Jadi ini pasti nanti cukup. Tuh. Artinya kalau di sini itu lebih kecil, berarti nilai-nilai di sini tuh kecil-kecil. C misalnya, C semua, maka ini kan lebih kecil. Dan jumlah SKS-nya lebih besar dari sini separuhnya gitu. Oke. Jadi ini syaratnya dua, tapi pakai atau. Ini kan ada kata-kata atau ya. Nah, mana ya? Sini. Ini ada atau. Jadi ini kombinasi dua logical test yang menggunakan OR. Jadi if, kurung buka, or, logical yang pertama, kita cek 18 ini lebih besar dari separuhnya ini. Separuh itu 50% kali separuhnya ini ya. Nah, atau IP-nya sini kurang dari 2. Itu kita isi di sini kurang. Lainnya cukup. Ya pasti cukup karena IP-nya sudah lebih dari 2. Gitu. Nah, ini sudah keisi semua. Ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjutkan sedikit dengan ini. Kita akan memberi warna misalnya ya. Ini kan kelas pagi sama sore tuh gurunya sama-sama 4. Jadi kalau ini datanya banyak, kayak nggak kelihatan gitu. Sekarang kalau yang pagi kita beri warna biru misalnya. Tapi otomatis. Karena kalau kita isikan begini misalnya diubah menjadi biru gitu ya. Itu kan satu-satu kita. Nah, cara memberi warna otomatis, ini kita blok ya. Lalu di atas itu ada conditional, masih di menu home ya, ada conditional formatting. Kita klik panahnya, lalu pilih highlight cell rules, kemudian pilih equal to, sama dengan. Nah, kalau sudah muncul dialog seperti ini, di isian di sini kita isi pagi. Jadi kita mau memberi warna untuk yang pagi, diberi warna apa? Format with. Sebetulnya ada beberapa yang sudah disediakan, tapi ini kita isi sendiri. Jadi kita custom. Paling bawah custom format. Nah, di sini boleh diatur, misalnya dimiringkan, di bold. Tapi ini kita kasih warna aja ya. Warna biru untuk yang pagi. Oke, udah gitu aja. Oke lagi. Nah, otomatis yang pagi akan biru. Demikian juga kalau misalnya sore dikasih warna merah, caranya sama. Conditional formatting, highlight yang paling atas, kemudian equal to. Nah, di sini kita isikan sore, format with, custom, colornya di sini kita ubah yang merah. Oke, oke lagi. Nah, jadi misalnya nih, kodenya di sini kita ubah ya. Yang Pascal ini kodenya bukan S, tapi P. Saya ganti P. Maka nanti ini akan otomatis berganti pagi, tanpa kita harus mengubah warnanya. Gitu ya. Ini saya kembalikan. Oke, itu conditional formatting. Kemudian ini juga sama, nanti boleh dicoba. Ya, misalnya yang mengulang di kasih warna merah. Mana ya? Oke, gitu. Saya kira itu materi hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini mudah dipahami sehingga Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya dengan mudah. Nah, minggu depan masih satu kali pertemuan lagi.
saya akan ajarkan yang di sini ya. Sorting, kemudian grafik, kemudian ada filter. Nah, kita akan belajar sorting, grafik, filter. Oke, sama pivot table. Ya, baik. Saya kira itu yang bisa saya berikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih, Ibu. Bu. Kami Terima kasih, Bu. kami